zero. That's a compliment for the defensive guys, but also the team give everything, I think, today. And they have one road, and that's Venice. Venice is like just an island, and the stadium is on the end of the island. 팀은 자신이 있습니다. 물론 뭐 인도네시아를 준결승에 만나는 것보다는 Baru seumur jagung Garuda Muda, tapi langsung cetak rekor mengerikan. Timnas Indonesia U23 era Gerald Vandenberg mencetak sejarah baru di Piala AFF U23 2025 dengan melewati capaian tim-tim terdahulu yang pernah ditangani Indra Safri dan Sinteyong. Skuad Garuda Muda memastikan tiket ke semifinal dengan status juara grup A usai meraih 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Performa ini tercatat lebih impresif dibandingkan 2 edisi sebelumnya, di mana Indonesia yang lolos sebagai runner-up grup di bawah asuhan pelatih berbeda. Pada 2019, tim asuhan Indra Safri lolos dengan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sedangkan pada 2023, tim Sinteyong melaju lewat jalur runner-up terbaik. Salah satu pencapaian besar Vandenberg adalah membawa tim mencetak 9 gol hanya dalam 3 laga fase grup, menjadikannya rekor tertajam sejauh ini. Meski gagal mencetak gol ke gawang Malaysia, catatan produktivitas ini tetap lebih unggul dibanding edisi 2019 5 gol dan 2023 2 gol. Rekor berikutnya yang membuat skuad ini istimewa adalah keberhasilan menjaga clean sheet di seluruh laga fase grup. Dalam 3 pertandingan, gawang Indonesia tak sekalipun kebobolan. Clean sheet dalam 3 laga berturut-turut menjadi faktor baru yang menunjukkan efektivitas strategi bertahan Vandenberg. Rekor ketiga adalah rekor poin terbanyak Indonesia di fase grup sepanjang keikutsertaan di Piala AFF U23. 7 poin yang diraih merupakan hasil terbaik jika dibandingkan dengan edisi sebelumnya yang hanya meraih 5 poin pada 2019 dan 3 poin pada 2023. Dominasi ini membuat tim besutan Vandenberg layak disebut sebagai generasi U23 terbaik Indonesia sejauh ini di turnamen regional. Ya, regional ya, namun belum teruji di luar ASEAN. Jika membedah lebih dalam, skuad asuhan Sinteyong juga tak kalah garang. Di Piala Asia contohnya, timnas U23 asuhan Sin, mereka mampu mencapai babak semifinal Piala Asia dengan mempecundangi beberapa tim raksasa seperti Australia, Yordania, bahkan Korea Selatan. Hebatnya, skuad asuhan Sinteyong hampir lolos ke ajang Olimpiade jika saja tak dicurangi oleh wasit saat bersua tim dari Afrika. Kembali ke turnamen regional tadi. Dengan rekor tak terkalahkan dan pertahanan Garuda Muda Indonesia yang begitu kokoh sepanjang turnamen inilah yang jadi modal penting menuju semifinal melawan Thailand. Lini pertahanan menjadi aspek paling positif yang ditunjukkan timnas U23 Indonesia di babak grup ini. Mengingat ketika laga kita tidak kebobolan sama sekali. Selain itu, menurut Rizal Pahlevi, seorang pengamat sepak bola nasional, menyebut skuad Garuda Muda mampu menetralisasi serangan-serangan lawan, seperti contohnya Malaysia, yang melakukan 10 tembakan dan hanya 1 yang on target, itu pun dari tembakan free kick. Penampilan sulit itu ditunjukkan secara kolektif, 2 bek tengah maupun para pemain di posisi wingback tampil optimal dalam menjaga kedalaman dan menutup ruang gerak lawan. Rizal Pahlevi menyebut bahwa chemistry antar pemain di lini belakang menjadi modal utama di semifinal. Pada laga terakhir babak penyisihan grup Malaysia, Gerald Vandenberg memutuskan melakukan rotasi penjaga gawang dengan menurunkan Cahya Supriyadi. Sebuah keputusan yang menjadi perhatian karena sebelumnya Muhammad Ardiansyah tampil apik pada 2 laga awal. Rizal Pahlevi menilai keputusan ini lebih mempertimbangkan aspek pengalaman. Diketahui Cahya punya pengalaman main di level senior. Performanya di klub sebelumnya, Bekasi FC, juga menonjol dengan torehan 8 clean sheet dari 8 pertandingan. Berbekal lini belakang kokoh, timnas U23 Indonesia kini melangkah ke semifinal ASEAN U23 Championship 2025. Hal ini akan menjadi modal penting untuk menghadapi lawan yang lebih berat, yaitu Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 25 Juli. Dan belum juga babak semifinal dimulai, pelatih Thailand U23 udah gemeter duluan jelang hadapi skuad Garuda Muda. Pelatih timnas Thailand U23, Tawachai Damrong Ongtrakul, berbicara mengenai laga melawan timnas Indonesia U23. Ia merasa tim asuhannya harus melewati tantangan dari tim Garuda Muda jika ingin menjadi juara di Piala AFF U23 2025.
Semakin sering kami bermain melawan tuan rumah, semakin kami bisa mengukur potensi tim, karena jika kami ingin kembali menjadi juara, kami harus melewati ini. Pelatih tim Gajah Perang Muda itu pun kemudian memberikan pujian terhadap timnas Indonesia U23. Menurut pelatih berusia 51 tahun itu, Jens Reven dan kawan-kawan memiliki kualitas yang baik. Bahkan Tawacai tidak ragu menyebut timnas Indonesia U23 sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Kami sudah bersiap melawan Indonesia di semifinal. Kami tahu saat ini mereka adalah salah satu tim terbaik di ASEAN. Fakta kami bertemu tim yang bagus adalah bukti jika kami ingin kembali menjadi nomor 1 di ASEAN. Kami harus melawan tim bagus seperti ini. Dari pertandingan ini, dengan potensi yang kami miliki, kami seharusnya bisa bermain lebih baik. Timnas Thailand U23 sejauh ini sudah mengoleksi 1 gelar juara di ajang Piala AFF. Gelar itu diraih skuad muda Gajah Perang pada edisi 2005. Jumlah gelar yang sama juga dimiliki oleh Timnas Indonesia U23. Garuda Muda menjadi juara pada edisi 2019 yang digelar di Kamboja. Sementara itu, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik justru lega tidak bertemu Indonesia di semifinal. Seperti diketahui, dalam ajang Piala AFF 23, Vietnam tergabung di grup B bersama Kamboja dan Laos. Berstatus sebagai juara bertahan, The Golden Star Warriors cukup tampil perkasa saat melakoni 2 pertandingan fase grup. 2 kemenangan tersebut memastikan Vietnam finish sebagai juara grup B dan berhak melaju ke babak semifinal. Kim Sang-sik mengaku senang timnya bisa menyapu bersih 2 pertandingan dan lolos ke semifinal. Lebih lanjut, juru taktik asal Korea Selatan itu juga berbicara terang-terangan soal calon lawannya di semifinal. Menurut Kim Sang-sik, timnas U23 Vietnam mendapatkan keuntungan tersendiri karena bertemu Filipina. Baginya, Filipina adalah tim yang lebih mudah untuk dihadapi daripada timnas U23 Indonesia. Ia pun yakin skuad muda Golden Star Warriors bisa meraih kemenangan atas Filipina dan melaju ke partai final. Adapun Indonesia sendiri berhasil mengalahkan Filipina dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan kedua fase grup. Di tengah sorotan terhadap kekuatan Garuda Muda, Kapten Timnas Senior JIZ menyoroti banyaknya talenta Indonesia yang muncul belakangan ini. Kapten Timnas Indonesia tersebut mengungkapkan kekuatan terbesar tim Garuda bukanlah memiliki pemain berkualitas, melainkan kekompakan dan kebersamaan yang terjalin kuat di dalam tim. Dalam wawancara di YouTube Timnas Indonesia, Bang Cheng mengatakan kekompakan itu tercermin dari setiap latihan, di mana semua pemain saling bercanda satu sama lain. I think our biggest strength is not that, of course we have a lot of quality in the group, and I don't think this is our biggest strength. Our biggest strength is that we are one team, are really tied together, and you can see in the trainings everybody joke with each other, everybody fight for each other when it's necessary. But I think we have a really good connection in the group.